Halo semua, perkenalkan nama saya Fahri Dikara. Saya mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis perkembangan ekonomi Tiongkok pada rentang tahun 2003 sampai dengan 2024. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu terkait PDB. Pertama, PDB. PDB real tumbuh 5,2%, di tahun 2023 meningkat 3% dibanding tahun 2022. Didukung oleh 3 faktor, yaitu permintaan lain yang tinggi pasca pembukaan ekonomi, investasi sektor manufaktur yang tangguh, stimulus infrastruktur publik. Setelah tahun 2022 yang lemah, perekonomian Tiongkok menunjukkan pemulihan pada tahun 2023 dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,2%. Namun pemulihan ini masih rapuh, terutama karena ketergantungan pada belanja jasa dan dorongan kebijakan pemerintah. Selanjutnya di tahun 2024, Tiongkok mencatat pertumbuhan PDB sebesar 4,9% pada tahun 2024. Namun pertumbuhan ini ditopang oleh ekspor, sementara permintaan domestik relatif lemah, menurun 0,3% dibanding tahun 2023. Grafik ini menunjukkan tren pertumbuhan PDB Tiongkok selama 5 tahun terakhir. Tahun 2020, Tiongkok masih tumbuh positif 2,2% meskipun pandemi melanda dunia. Tahun 2021 mengalami lonjakan 8,4% akibat efek rebound pasca lockdown, namun pertumbuhan kembali melambat ke 3% pada 2022 karena tekanan di sektor properti dan ekspor. Di tahun 2023, PDB pulih ke 5,2% berkat konsumsi domestik dan investasi infrastruktur. Untuk 2024, tumbuh sekitar 4,8%, sedikit melambat karena turunnya konsumsi dan investasi. Inflasi tahunan hanya 0,5% pada tahun 2023. Ini menurun 1,8% dibanding tahun 2022, bahkan mengalami deflasi pada Juli dan Oktober 2023. Inflasi sangat lemah sepanjang 2023, bahkan sempat memasuki wilayah deflasi, mencerminkan lemahnya permintaan domestik secara keseluruhan. Hal ini disebabkan penurunan harga barang, kompetisi harga mobil, serta lemahnya permintaan rumah dan barang di rumah tangga. Sejalan dengan itu, pada tahun 2024, tingkat inflasi konsumen di tahun 2024 sangat rendah, yaitu sebesar 0,4%. Hal ini mencerminkan lemahnya tekanan harga secara umum di ekonomi domestik. Rendahnya inflasi disebabkan oleh minimnya permintaan konsumen, serta penurunan harga di beberapa sektor seperti pakaian, komunikasi, dan jasa transportasi. Meski harga makanan naik sesaat, hal ini dikarenakan cuaca ekstrim yang mempengaruhi pasokan. Efeknya bersifat temporer. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ekonomi belum pulih sepenuhnya dari sisi permintaan domestik. Slide ini menunjukkan perkembangan tahunan indeks harga konsumen atau CPI Tiongkok dari tahun 2020 hingga 2024. CPI digunakan sebagai indikator utama inflasi konsumen, yaitu perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga. Pada tahun 2020, inflasi masih relatif tinggi, yaitu sebesar 2,5%. Ini terjadi di awal masa pandemi COVID-19, ketika terjadi gangguan rantai pasok dan permintaan untuk barang-barang tertentu. Tetapi pada tahun 2021, inflasi menurun drastis menjadi 0,9% karena pembatasan mobilitas dan permintaan domestik yang melemah. Tahun 2022 menunjukkan sedikit pemulihan dengan inflasi kembali naik ke 2%, seiring pembukaan ekonomi. Namun sejak 2023 terjadi penurunan tajam kembali dengan inflasi hanya 0,2%, dan pada tahun 2024 tetap rendah di 0,4%. Angka ini mencerminkan lemahnya konsumsi rumah tangga, tingginya tabungan, serta rendahnya tekanan harga secara umum. CPI yang rendah dalam 2 tahun terakhir bukan hanya menandakan terkendalinya harga, tetapi juga mengindikasikan adanya risiko stagnansi ekonomi atau bahkan deflasi, terutama bila sektor rumah tangga dan properti tidak segera pulih. Kedepan, pemerintah Tiongkok perlu mendorong pemulihan permintaan domestik, baik melalui reformasi struktural maupun dukungan fiskal yang kuat, agar inflasi kembali berada pada tingkat yang sehat dan mencerminkan aktivitas ekonomi yang dinamis. Selanjutnya, kurs. Nilai tukar renminbi terhadap dolar AS mengalami tekanan sejak 2021. Tahun 2023 mencatat depresiasi yang cukup dalam sekitar 4,5%, terutama akibat keluarnya modal asing dan perbedaan suku bunga dengan Amerika Serikat. Begitu juga pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh investor asing mengurangi eksposur terhadap aset renminbi, terutama obligasi pemerintah dan korporasi Tiongkok. Banyak perusahaan Tiongkok meningkatkan investasi luar negeri sehingga permintaan renminbi di pasar falas meningkat untuk ditukarkan ke USD atau US dollar dan mata uang lainnya. Suku bunga domestik melemah karena pemerintah memangkas suku bunga beberapa kali untuk mendorong konsumsi dan investasi domestik. Akibatnya, investor lebih memilih memegang dolar AS atau US dollar yang lebih menguntungkan, mendorong pelepasan renminbi. Sepanjang 2024, Federal Reserve mempertahankan suku bunga tinggi, menjaga kekuatan dolar.
Akibatnya, walaupun indeks yuan terhadap sekeranjang mata uang lain bersifat stabil, yuan atau renminbi ini melemah khusus terhadap US dollar. Slide ini menampilkan tren nilai tukar yuan atau renminbi terhadap dolar AS atau US dollar dari tahun 2020 hingga 2024. Kita menggunakan rata-rata tahunan untuk menggambarkan arah pergerakan umum mata uang Tiongkok dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda, nilai tukar renminbi berada di sekitar 6,9 per dolar AS. Situasi ini mencerminkan ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi. Namun memasuki tahun 2021, renminbi justru menguat ke 6,45 per dolar karena pemulihan ekonomi Tiongkok berlangsung lebih cepat dibanding negara lainnya, serta adanya surplus perdagangan. Pada tahun 2022, ketika renminbi mulai melemah menjadi 6,73%, salah satu penyebab utamanya adalah penguatan dolar AS akibat kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve dan kekhawatiran atas kebijakan COVID di Tiongkok yang menekan aktivitas ekonomi. Pada tahun 2023, renminbi semakin tertekan dan menyentuh rata-rata 7,07 per dolar. Ketika ekonomi global mulai pulih, Tiongkok malah mengalami tantangan dari sektor properti, konsumsi yang lesu, serta pelemahan permintaan ekspor. Pada tahun 2024, nilai tukar renminbi terus melemah menjadi sekitar 7,18 per dolar. Penyebab utamanya adalah aliran modal keluar yang meningkat, penurunan FDI, suku bunga domestik yang rendah, serta kurangnya kepercayaan pasar terhadap prospek jangka pendek ekonomi Tiongkok. Bank Sentral Tiongkok, yaitu PBOC, tidak melakukan intervensi besar, memilih memberikan kurs bergerak dalam batas wajar untuk menjaga daya saing ekspor. Grafik ini menunjukkan bahwa meskipun renminbi sempat menguat pada awal dekade, tekanan ekonomi domestik dan ketegangan global menyebabkan tren depresiasi dalam 3 tahun terakhir. Nilai tukar menjadi cermin langsung dari dinamika ekonomi, sentimen investor, dan kebijakan moneter yang ditetapkan. Pada tahun 2023, neraca pembayaran Tiongkok menunjukkan tren pelemahan dibanding tahun sebelumnya. Surplus transaksi berjalan turun menjadi 1,6% dari PDB dibandingkan 2,3% pada periode yang sama tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya ekspor barang akibat permintaan global yang lesu, serta memburuknya neraca jasa karena meningkatnya wisata ke luar negeri dari Tiongkok. Di sisi lain, transaksi modal dan finansial mencatat defisit sebesar 1,4% dari PDB. Hal ini dipicu oleh meningkatnya investasi ke luar negeri dan berkurangnya arus masuk FDI atau Foreign Direct Investment dari 1,1% menjadi hanya 0,1% dari PDB. Meskipun begitu, cadangan defisit Tiongkok tetap terjaga pada level yang tinggi, yaitu sekitar 3,1 triliun dolar AS atau US dollar. Sementara pada tahun 2024, dengan ekspor yang tumbuh dan impor yang tertahan, surplus transaksi berjalan meningkat dari 1,5% di tahun sebelumnya menjadi 1,8% dari PDB. Namun surplus ini tidak cukup menutupi arus keluar modal yang besar dari akun finansial. Terjadi peningkatan signifikan dalam investasi langsung ke luar negeri dan keluarnya dana dari pasar obligasi domestik. Hal ini mengakibatnya tekanan pada neraca pembayaran keseluruhan yang tercermin dalam penurunan cadangan devisa sebesar 32 miliar US dollar per September 2024. Kondisi ini turut menekan nilai tukar renminbi selama tahun ini. Kinerja perdagangan barang Tiongkok juga mengalami tekanan pada tahun 2023. Ekspor barang tercatat menurun sebesar 5,6% secara tahunan. Penurunan ini terjadi hampir seluruh sektor dan kawasan. Sementara itu, impor barang turun lebih dalam, yaitu sebesar 6,5%. Ini mencerminkan lemahnya permintaan domestik, rendahnya konsumsi rumah tangga, serta lesunya sektor properti dan manufaktur ekspor, yang mengurangi kebutuhan bahan baku dan barang modal. Dalam neraca jasa terjadi pergeseran signifikan. Ekspor jasa turun 13,5%, terutama karena berkurangnya pendapatan dari jasa keuangan, pariwisata, dan logistik. Sebaliknya, impor jasa meningkat 15,3% karena pulihnya aktivitas perjalanan internasional warga Tiongkok setelah pembatasan pandemi dicabut. Hal ini menyebabkan defisit jasa semakin melebar dan turut menekan surplus transaksi berjalan secara keseluruhan. Pada tahun 2024, ekspor barang bertumbuh 5,4%. Di sisi lain, impor Tiongkok hanya tumbuh 1,2% secara tahunan. Pertumbuhan yang lemah ini mencerminkan lemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi dalam negeri, terutama di sektor properti yang sedang tertekan. Ekspor jasa tumbuh lebih cepat, mencapai 16,6%. Pemulihan sektor pariwisata dan transportasi menjadi penyumbang utama. Impor jasa juga naik 13,2%, terutama karena meningkatnya perjalanan ke luar negeri dan pembayaran royalti, serta hak kekayaan intelektual atau haki. Dapat disimpulkan kondisi makroekonomi pada tahun 2023 untuk negara Tiongkok adalah berhasil pulih dari guncangan pandemi dengan pertumbuhan PDB yang membaik.
Namun tantangan struktural seperti krisis sektor properti, lemahnya konsumsi domestik, dan penurunan arus investasi asing menandakan bahwa fondasi pemulihan belum sepenuhnya kokoh. Dukungan kebijakan yang lebih efektif dibutuhkan untuk mendorong permintaan dalam negeri dan memperkuat kepercayaan pasar. Selanjutnya di tahun 2024, Tiongkok menunjukkan pemulihan ekonomi yang relatif stabil, namun tidak inklusif dan belum cukup kuat secara fundamental. Meskipun indikator makro seperti PDB dan neraca perdagangan menunjukkan angka positif, tekanan internal berupa konsumsi yang lemah, inflasi yang rendah, dan risiko keuangan domestik menandakan bahwa pemulihan bersifat rapuh. Reformasi struktural di bidang fiskal, properti dan sosial sangat dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan jangka menengah dan menghindari perangkap stagnansi ekonomi. Referensi yang digunakan penulis adalah dokumen China Economic Update yang dikeluarkan oleh World Bank Group, baik per Desember 2003 dan Desember 2024. Terima kasih telah menyimak, saya harap penyampaian materi ini dapat berguna untuk berbagai pihak. Sampai jumpa.